Tema renungan malam ini adalah penasehat serba bisa yang terambil dari Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Mengapa Tuhan Yesus sebelum kembali ke surga menjanjikan penolong yang maha kuasa bagi semua orang percaya? Karena Tuhan Yesus tahu siapa kita dan kelemahan kita. Tuhan Yesus juga tahu musuh umatnya itu ganas, kejam, dan sangat licik, sehingga tantangan mereka tidaklah mudah. Musuh mereka yang pertama adalah iblis, dan dia ini dari luar. Dengan kekuatannya, dia bisa menawarkan sesuatu yang begitu menarik, sehingga membuat seseorang terpesona, tergiur, dan akhirnya tunduk menyembahnya. Tetapi yang ujung-ujungnya maut. Dia juga bisa membuat seseorang sangat menderita secara fisik, bisa menggunakan penyakit, kekuatan alam, dan manusia yang menjadi budaknya untuk berusaha untuk menghancurkan kita. Dan dia akan terus mencari momentum yang terbaik untuk menjalankan strateginya menjatuhkan kita. Yang kedua adalah kedagingan. Dia ini ada di dalam kita. Dulu dia berkuasa di dalam hati kita. Namun dengan kebangkitan Tuhan Yesus, dia digulingkan dari tahtanya di hati kita. Namun dia masih ada di dalam kita dan dia masih terus berusaha kembali berkuasa di hati kita. Dia terus berusaha menyerang dan menekan kita setiap detik tanpa kenal menyerah untuk mengikuti kemauannya. Pernah ketika mau berdoa tiba-tiba ngantuk? Mau baca firman Tuhan, tiba-tiba WA berbunyi, hati garuk-garuk, sehingga akhirnya baca WA sampai jam tidur, dan akhirnya tidak sempat baca firman Tuhan. Mau puasa, tiba-tiba memikirkan berbagai makanan yang enak-enak. Dia akan terus menggoda kita, dan kalau kita mengikuti kemauannya, kita akan jauh dari Tuhan, dan ujung-ujungnya maut juga. Dia akan berhenti menjatuhkan kita kalau roh kita sudah meninggalkan tubuh ini. Coba kalau dua kekuatan ini gabung, bagaimana hasilnya? Mereka jauh lebih kuat dari kita dan serangannya penuh tipu muslihat, ganas, mematikan, serta tidak mengenal istirahat. Sangat mengerikan. Namun puji Tuhan, Tuhan Yesus menjanjikan penasihat dan penolong, yakni Roh Kudus yang akan tinggal di dalam hati semua orang percaya. Jadi kalau kita sedang mengalami kesusahan menyangkut apapun juga dan pikiran menjadi buntu, mintalah nasihat dan tuntunan Roh Kudus. Kalau lagi susah, minta penghiburan Roh Kudus. Kalau sedang menderita, minta kekuatan dari Roh Kudus. Mau curhat, silakan. Roh Kudus akan memberikan nasihat, pimpinan, kekuatan, jalan keluar, perlindungan, penghiburan, damai sejahtera. Pokoknya paketnya lengkap bagi anak-anak Tuhan. Karena dia serba bisa, karena dia maha kuasa, dia Allah yang dahsyat, lebih dahsyat bahkan dari musuh-musuh kita itu. Makanya kuasa dan teror dari iblis dan kedagingan akan kalah kalau berhadapan dengan Roh Kudus. Tapi kuasa Roh Kudus hanya bisa dialami oleh anak-anak Tuhan yang mau belajar hidup kudus dan memberikan hati supaya semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Itu syaratnya. Tanpa itu dia tidak bisa bekerja dengan maksimal di dalam hati kita. Malah berduka karena keberdosaan kita. Jadi mari menjaga hidup kita sesuai firman Tuhan dan mempersilahkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa, maka hidup kita akan mengalami kuasa Roh Kudus dan pertolongan Roh Kudus yang dahsyat itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus Sang Penolong dan Penasihat yang dahsyat, yang terus menyertai kami anak-anak-Mu. Ajar kami untuk belajar hidup sesuai firman-Mu, dan mempersilahkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam hidup kami, supaya nama-Mu dimuliakan di dalam hidup kami. Kiranya renungan malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam kemenangan dari Billy Liline. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin.